Baik, setelah kita berhasil menampilkan data ke dalam tabel ya. Nah, selanjutnya kita akan update di menu hapus ya, di action hapus. Baik, langsung saja silakan kita buka Visual Studio Code-nya. Nah, jadi nanti untuk URL ya, URL yang diakses di action hapus ini adalah menuju ke routes, products ya, delete dan ID-nya ID berapa untuk menghapus data itu ya. Nah, tadi di video sebelumnya sempat saya jelaskan tentang soft delete gitu ya. Jadi soft delete itu adanya di model produk. Nah, kita tambahkan di sini, kita tambahkan langsung use ya, eloquent soft delete ya. Nah, kemudian kita tambahkan use di baris 11 ini ya, atau di atas projected to use soft delete ya. Nah, jadi soft delete ini analoginya seperti recycle bin gitu ya. Filenya terhapus tapi masih tersimpan di satu tempat gitu ya. Nah, kalau misalkan di Laravel ya, jadi datanya itu tetap ada gitu ya di dalam database, tapi ketika di view dia itu nggak akan tampil gitu ya. Nah, kita coba buka tabel products yang kita buat sebelumnya. Oke, nah ini tabel products milik saya ya, di mana ada 2 barang. Nah, yang harus rekan-rekan perhatikan adalah di sini ada kolom baru ya, atau ada field baru yang namanya delete add ya, delete add. Nah, rekan-rekan harus buat, silakan diupdate tabel products-nya itu ditambahkan field ya, atau kolom delete add ya. Nah, silakan boleh gunakan migration untuk mengupdate data produk ini ya. Nah, karena sebelumnya sudah kita bahas tentang update field pada tabel di migration ya, silakan rekan-rekan gunakan yang sebelumnya sudah dipahami itu. Oke. Nah, jadi cara kerjanya silakan buat defaultnya untuk delete add ini null ya. Null, jadi ketika di insert data ya, ini defaultnya null. Jadi ketika di insert data baru itu tabel delete field delete ini itu nilainya kosong ya, atau null. Nah, jadi ketika null ini data akan ditampilkan ya. Data akan ditampilkan, tapi kalau misalkan terisi ya, misalkan diisi, saya coba dari database dulu ya, terisi, nah dia harusnya tidak akan ditampilkan di tabel ini. Coba kita reload. Nah, ini ya, hilang datanya, padahal dia ada di tabelnya, masih ada datanya ya. Nah, ini sangat bermanfaat sekali karena kita tidak akan kehilangan data ya, walaupun setelah dihapus ya, dihapus oleh user, data di dalam DBMS-nya itu tetap ada gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan setelah di delete itu bisa di undo gitu ya, berarti kita tinggal bikin fitur di user interface front end gitu ya. Oke, nah ini muncul kembali. Oke, itu sekilas tentang soft delete ya yang ada di Laravel. Oke, kita kembali lagi ke VS Code ya. Kita lihat di sini sudah kita tambahkan soft delete ya. Hanya menambahkan ini aja rekan-rekan ya. Menambahkan ini dan field baru tadi yang delete add di tabel produk. Oke. Dan seperti ini. Nah, kemudian kita langsung mengarah ke product controller. Oke, nah ke product controller kita langsung menuju ke fungsi destroy. Oke. Fungsi destroy ini yang akan kita gunakan untuk menghapus data ya. Oke, nah ini fungsi destroy ini yang akan dipanggil di routes ya, menggunakan parameter delete. Nah,
controllernya product controller, dan ini fungsinya atau metodenya destroy. Oke, rekan-rekan sekalian, nah ini fungsi ini codingnya yang sebelumnya udah saya buat ya. Jadi cara delete-nya ya tentu saja nama tabelnya apa gitu ya. Kemudian tentu pakai where. Oke, where product ID-nya berapa, kemudian fungsinya itu yang digunakan adalah delete. Ya, nah kemudian simpan, ya otomatis dia akan redirect ke product view atau ke tabel yang sebelumnya gitu ya. Oke, nah kita coba yang ID 9 ya, kita hapus. Oke. Nah, di sini yang ID 9 itu sudah tidak ditampilkan ya. Jadi si user tahunya itu udah dihapus ya. Padahal kalau kita lihat di tabel produk, yaitu dia field delete-nya itu terisi tanggal di mana dia dihapus ya. Nah, tapi datanya nggak hilang. Itu salah satu fitur yang ada di Laravel soft delete. Nah, tadi kan kita delete ya, tapi tidak ada pemberitahuan di sini bahwa itu terhapus. Nah, selanjutnya kita pakai library Flash ya, dimana ketika kita hapus itu ada notifikasi bahwa datanya terhapus. Tapi rekan-rekan untuk menginstal library ini silahkan koneksikan perangkat kalian ke internet ya, karena kita akan mengupdate package artisannya. Oke. Nah, silahkan kalian ketikkan composer require larakes/flash. Oke, ketika enter nanti akan berjalan proses instalasinya, dan pastikan instalasinya sukses ya. Tentunya koneksi kalian harus stabil. Oke, setelah rekan-rekan berhasil menginstal ya, kita import atau gunakan use larakes flash ya. Larakes /flash. Oke, kita import ya. Nah, kemudian untuk bisa mengirimkan notifikasi ya, kita tambahkan setelah proses delete, kita tambahkan fungsi flash ya, data berhasil dihapus. Nah, ini sukses ya. Nah, ini kalau misalkan gagal, data gagal dihapus, kita tambahkan error ya, seperti ini. Oke. Nah, setelah kita tambahkan di controllernya, selanjutnya kita buat di utama.blade. Oke. Di sini di atas konten kita tambahkan include ya flash message. Oke, jadi nanti ketika dihapus notifikasinya seharusnya bisa muncul. Oke, kita coba hapus. Nah, oke, data berhasil dihapus ya. Jadi kalau misalkan gagal query-nya, nanti dia error, tapi flash warnanya ini biasanya merah sih gitu ya. Oke, sekian saja untuk fungsi hapus. Kalau misalkan dari rekan-rekan ada yang kurang jelas atau ada yang perlu ditanyakan, boleh tambahkan pertanyaan itu di kolom komentar atau tanyakan langsung nanti saat ini.